Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'd. Anak didik sekalian, berjumpa kembali kita dalam pelajaran daring kita, pelajaran matematika. Semoga antum dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah kita ini, dan semoga Allah memberikan keberkahan dari setiap ilmu yang antum cari dan menjadikannya kelak menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi antum di hari kelak nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak didik sekalian, hari ini kita akan belajar matematika. Untuk melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu kita sudah mempelajari bab yang baru, yaitu persamaan kuadrat, ya kan? Silakan diambil buku catatannya dan alat tulisnya untuk kita kembali melanjutkan pelajaran kita, ya. Kita ingat kembali pelajaran kita minggu lalu. Pelajaran kita minggu lalu yaitu persamaan kuadrat. Kita sudah mempelajari mengenal apa itu persamaan kuadrat, yaitu persamaan yang pangkat variabelnya mempunyai pangkat tertinggi sama dengan 2, ya kan? Persamaan kuadrat itu cirinya yaitu pangkat tertinggi dari variabelnya yaitu 2, tidak boleh lebih dari 2, ya kan? Tidak juga kurang dari 2. Ya, pangkat tertingginya yaitu 2. Jika digambarkan ke dalam bentuk grafik, nanti dia berbentuk parabola, ya. Persamaan kuadratnya dalam bentuk parabola. Ya, ini udah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu juga kita sudah mempelajari tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat, ya kan? Udah kita buat salah satu contohnya, ya, yaitu nilai X. Kita mencari nilai X yang memenuhi persamaan ini, ya kan? Berapa nilai X yang memungkinkan, yang memenuhi sesuai dengan persamaannya, ya kan? Bagaimana caranya? Yaitu dengan 3 cara faktorisasi. Yang pertama, yang kedua yaitu dengan melengkapi kuadrat sempurna. Baru yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC, ya kan? Minggu lalu sudah kita bahas, sudah kita ulangi juga bagaimana cara perkalian satu variabel dengan 2 variabel pada bentuk aljabar. Kita ulangi pelajaran kelas 7 bagaimana caranya, ya kan? Ya, karena ada hubungannya dengan faktorisasi, ya kan? Sekarang kita kebalikannya, ya kan? Bagaimana mencari, ya kan, bentuk faktornya, bentuk perkaliannya, bentuk seperti ini dia. 2 suku dikali 2 suku, bentuk faktor seperti ininya jika diketahui persamaannya. Kalau dalam pelajaran aljabar kemarin kan diketahui ini yang akan dikalikan, ya kan? Yang akan dikalikan. Ditanya yang ininya, jawaban ininya, persamaannya. Tinggal kita kalikan ke setiap suku, ya kan? X dikali X, S dikali negatif X2, ya kan? Negatif S1 dikali X, negatif S1 dikali negatif S2, ya kan? Akan diperoleh persamaan seperti ini. Tetapi sekarang diketahui persamaannya, bagaimana cara memfaktorkannya. Seperti itu, ya kan? Untuk mengetahui berapa saja nilai X yang memenuhi persamaan tersebut, ya kan? Contohnya seperti ini. Kemarin minggu lalu kita buat, yaitu S kuadrat ditambah 5X, S di kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Kita cari nilai sembarang, 2 bilangan, di mana jika kedua bilangan tersebut dijumlahkan, maka hasilnya ini yang 5. Hasilnya sama dengan 5. Kedua bilangan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 5. Jika dikalikan hasilnya sama dengan positif 6. Ya kan? Yaitu kita dapatkan 3 dan 2.
Jika dijumlahkan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ya kan? Jika dikalikan 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya kan? Jadi dapat kita persamaan X ditambah faktornya yaitu X ditambah 3 dikali dengan X ditambah 2 sama dengan 0. X ditambah 3 sama dengan 0. X1 sama dengan, kita pindahkan, positif 3 menjadi negatif 3. Kemudian ini X tambah 2 sama dengan 0, kita pindahkan. X2 sama dengan negatif 2, kita pindahkan positif 2 menjadi negatif 2, ya kan? Seperti itu ya. Mungkin ini perlu beberapa contoh yang lain, ya kan, biar lebih paham ya. Di sini Ana akan buat beberapa contoh yang lain ya. Yaitu di sini kita ulang kembali, ini pemfaktoran X kuadrat tambah BX tambah C, ya kan? X kuadrat ditambah BX tambah C ini kita ubah bentuknya menjadi X ditambah P dikali dengan X ditambah Q. Di mana syaratnya tadi apa? P ditambah Q sama dengan B. Dan C, P dikali Q. P dikali Q ini sama dengan C, ya. Berarti di sini kita buat 3 contoh, ya. Kita kerjakan yang nomor 1. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Berarti harus kita cari nilai P ditambah Q-nya sama dengan 5, ya kan? Sama dengan B, ya, B-nya di sini kan 5. Sama dengan 5. Kemudian P dikali Q-nya sama dengan 6. Ya kan? Caranya seperti apa? Bisa antum menggunakan dengan menulis nilai P, nilai Q, bisa dengan kayak gini ya, kalau biar nggak sulit. P kali Q-nya, P tambah Q-nya. Itu buat gini ya. Misalkan ini 1 P-nya. Sini kan wajib harus 6 dia. P kali Q kan harus 6, ya kan? P dikali Q dia harus 6. Berarti 1 dikali berapa biar 6? Berarti 1 dikali Q-nya berarti 6, ya kan? 1 tambah 6 apakah 5? 1 tambah 6, 7. Berarti ini tidak memenuhi, ya kan? Bisa antum gunakan berapa lagi? 2. 2 dikali berapa biar 6? 2 dikali 3. 2 kali 3 kan 6. 2 tambah 3 apakah 5? 5. Udah, berarti kita dapat, ya kan, memenuhi dia. P ditambah Q-nya sama dengan 5, 2 P dikali Q-nya sama dengan 6. Berarti bisa kita ubah ke dalam bentuk seperti ini, yaitu S kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan gimana? Yaitu X ditambah P-nya berarti berapa? P-nya sama dengan 2, ya kan? Yang ini kita ambil tadi. P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3. P sama dengan 2 dikali dengan X ditambah Q. Q-nya sama dengan 3, ya kan? Udah dapat kita faktornya. Dapat faktornya berarti dapat kita cari akar-akar persamaan. Akar-akar dari persamaannya berarti X tambah 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 2. X1 kita buat ini, ya kan? X1 sama dengan negatif 2. Kemudian X kita ambil yang ini, X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 3, S2-nya, ya kan? Ini yang memenuhi nilai X yang memenuhi kepersamaan.
Ya kan? Pembuktiannya gimana? Minggu lalu kita bikin pembuktiannya. Yaitu kita bikin x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Ya kan? Berarti kita masukkan negatif 2. Negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kuadrat ditambah 5 dikali negatif 2 ditambah 6 sama dengan 0. Ya kan? Negatif 2 kuadratkan 4 di 5 kali negatif 2 negatif 10 ditambah 6 sama dengan 0. Ya kan? 4 dikurang 10 negatif 6. Negatif 6 tambah 6 0 sama dengan 0. Ya kan? Berarti nilai X tersebut memenuhi. Ya, nilai X yang memenuhi sama dengan X sama dengan negatif 2. Demikian juga jika kita coba dengan X-nya sama dengan negatif 3. Hasilnya memenuhi kebersamaan. X kuadrat tambah 5X tambah 6 berarti nilai X yang memungkinkan yaitu sesuai dengan persamaannya yaitu negatif 2 atau negatif 3. Itu maksudnya ya. Kita masuk ke contoh yang kedua biar lebih jelas. Contoh yang kedua yaitu x kuadrat tambah x kurang 6. X kuadrat nomor 2 x kuadrat ditambah x kurang 6 tambah x kurang 6. Ya kan? Berarti kita cari nilai di mana P ditambah Q, nilai P dan Q, P ditambah Q sama dengan berapa ini? Berapa di sini? B-nya, nilai B-nya yaitu P tambah Q sama dengan 1. P dikali Q-nya sama dengan negatif 6. Ya kan? Kita cari P dan Q-nya. Caranya seperti tadi, bisa antum gunakan dengan tabel seperti ini. P, Q, P kali Q, P tambah Q. Ya kan? P kali Q-nya ini kan wajib 6 dia. Berapa tadi? Negatif 6 ya. Negatif 6. Ya kan? Kita cari berapa yang memungkinkan. Misalkan P-nya 1. Q-nya berapa? Biar negatif 6, berarti negatif 6. Negatif 6 tambah 1 tambah negatif 6, P tambah Q. Negatif 5, berarti tidak memenuhi. Ya kan? 2, kita buat 2 P-nya. 2 dikali berapa biar negatif 6? Dikali negatif 3. Ya kan? 2 kali negatif 3 kan negatif 6. Ya kan? 2 tambah negatif 3 yaitu negatif 1. Salah, sementara yang kita inginkan yaitu positif 1. Berarti ini salah juga. Kita coba yang lain. Berarti kita coba yang mana? Misalkan kita coba, berarti kita coba negatif 3. Ya kan? P-nya negatif 3. Q-nya berapa? Biar hasilnya negatif 6, 2. Ya kan? Negatif 6. negatif 3 kali 2 negatif 6. Negatif 3 ditambah 2 berapa? Yaitu negatif 3 tambah 2 negatif 1 juga ya. Berarti salah juga nih. Ya kan? Berarti kita bikin contohnya 3. P-nya 3. Ya kan? P-nya 3, Q-nya sama dengan negatif 2. Ya kan? 3 kali negatif 2 negatif 6. 3 ditambah negatif 2 berapa? Positif 1. Ya kan, betul? P tambah Q-nya sama dengan 1. P tambah Q-nya sama dengan 1. P dikali Q-nya sama dengan negatif 6. Berarti bisa kita buat faktorisasinya, yaitu S kuadrat tambah S kurang 6 ini diubah menjadi X ditambah P dikali dengan X ditambah Q, ya kan?
Gitu ya. Berarti X tambah P. X ditambah P-nya berapa? P-nya berapa tadi kita dapat? P-nya berarti 3, Q-nya berarti negatif 2, ya kan? Berarti S kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan X ditambah P-nya berapa? 3 dikali dengan X ditambah negatif 2, berarti S dikurang 2, ya kan? S dikurang 2, ya. Berarti kita dapat X ditambah 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 3. Kemudian yang kedua yaitu X dikurang 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan positif 2. Ya kan, pindah negatif 2 pindah menjadi positif 2, ya. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan S kuadrat ditambah S kurang 6 sama dengan 0 adalah X-nya sama dengan negatif 3 atau X-nya sama dengan 2. Ya, pembuktiannya bisa seperti yang tadi, ya kan. Pembuktiannya bisa seperti cara yang tadi, ya. Misalkan kita buktikan salah satu, ya, kita ambil nilai X sama dengan 2. S kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. X kita ganti X-nya sama dengan 2. 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 6 sama dengan 0, ya kan. 4 ditambah 2 dikurang 6 sama dengan 0. 4 ditambah 2, 2 kurang 4 ditambah 2, 6, ya kan. 6 dikurang 6 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Ya, betul ya. Kita coba selain dari yang ini, S pangkat 2, S2 dan S dengan negatif 3. Ya kan. Kita coba X-nya sama dengan 4 misalkan. S kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Kita coba 4. 4 kuadrat ditambah 4 dikurang 6 sama dengan 0. 4 pangkat 2, 16. 16 ditambah 4 kurang 6 sama dengan 0. 16 tambah 4, 12. 12 dikurang 6 sama dengan 0. 6 sama dengan 0. Nah, kan tidak sama kan? Tidak sesuai ke persamaan. Berarti yang sesuai ke persamaan nilai X-nya yaitu cuman X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 3. Ya, seperti itu maksudnya, ya. Akar-akar persamaan, ya. Nilai X yang memenuhi kepersamaannya. Seperti itu, ya. Udah jelas? Kita buat satu contoh lagi biar lebih jelas, ya. Satu contoh lagi yang nomor 3 tadi. Nomor 3 yaitu kita buat satu contoh lagi. Contohnya yaitu S kuadrat kurang X kurang 6, ya. Contoh yang nomor 3. X kuadrat kurang S kurang 6 sama dengan 0. Berapa persamaan kuadratnya? Ya kan? Berarti ini kita ubah S kuadrat kurang S kurang 6 ke X tambah P dikali dengan X tambah Q. Ya kan? Dimana P ditambah Q sama dengan berapa ini? B-nya berapa? Negatif 1. P dikali Q sama dengan negatif 6. Kita cari, ya.
Kita buat yang seperti yang tadi juga. P Q P dikali Q P ditambah Q. Sini harus negatif 6. Negatif 6. Negatif 6. Ya kan? Berapa kita bikin 1? 1 kali berapa biar negatif 6? 1 kali negatif 6. 1 tambah negatif 6, negatif 5. Berarti tidak memenuhi. Ya kan? Berapa lagi kita bikin? Misalkan 2. 2 dikali berapa sama dengan negatif 6? 2 dikali negatif 3. Ya kan? 2 ditambah negatif 3 berapa? Negatif 1. Nah, betul ya. Negatif 1 ya kan. Berarti kita dapat P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan negatif 3. Ya, tinggal diubah ke yang tadi. S kuadrat dikurang S dikurang 6 sama dengan X ditambah P-nya berapa? 2. Dikali dengan S dikurang X ditambah Q-nya sama dengan negatif 3. Berarti S kurang 3. Ya. Udah. Berarti dapat X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2. Ya kan? Akar persamaan yang pertama. X1-nya. Yang kedua yaitu X dikurang 3 sama dengan 0. X sama dengan positif 3 ataupun 3 ya. X2-nya. Seperti itu ya. Jelas ya kan? Udah 3 contoh, udah 4 contoh berarti. Ya. Udah 4 contoh. Diharapkan antum dapat mengerti ya dengan cara yang pertama ini. Baru kita masuk ke cara yang kedua ya. Cara yang kedua. Untuk lebih kita masuk ke cara yang kedua, yaitu dengan melengkapi kuadrat sempurna ya. Melengkapi kuadrat sempurna. Jadi di sini dengan melengkapi kuadrat sempurna maksudnya adalah kita harus mengenal terlebih dahulu kuadrat sempurna contohnya seperti apa. Ya kan? Di sini kan melengkapkan kuadrat sempurna, berarti ada yang belum lengkap dari kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna contohnya apa? Seperti apa? Kita buat contohnya. Kita ingat kembali contoh kuadrat sempurna. Contoh kuadrat sempurna itu seperti apa? Contohnya yaitu seperti ini. X ditambah 2 di kuadrat. Ini merupakan contoh kuadrat sempurna ya. Berarti gimana caranya? Berarti X tambah 2 dikali dengan X ditambah 2. Ya kan? Gimana cara mengalihkan yang ini? Diingat kembali perkalian aljabar, yaitu S dikali X. S kuadrat ditambah X tambah kali 2 ditambah 2X 2 dikali X ditambah 2X 2 dikali 2 ditambah 4 X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Ini merupakan contoh kuadrat sempurna. Kita lihat contoh yang lain biar nampak ya nanti bentuknya seperti apa kuadrat sempurna tersebut, ya kan? Kita bikin contoh yang kedua yaitu X tambah 3 kuadrat sama dengan X tambah 3 dikali dengan X ditambah 3. Berarti berapa? X kuadrat ditambah 3X ditambah 3 kali X 3X ditambah 3 kali 3 9 sama dengan S di kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, seperti itu dia. Ya kan, ini kuadrat sempurna. Contoh yang lain. Biar nampak dia nanti. X tambah 4 kuadrat sama dengan S ditambah
4 dikali dengan X ditambah 4 sama dengan S kuadrat. S kali S kuadrat. S dikali 4 ditambah 4X ditambah 4 kali S 4X ditambah 4 kali 4 16, ya kan, sama dengan S kuadrat ditambah 8X ditambah 16. Ini contoh kuadrat sempurna ya, 1, 2, 3 contohnya udah, ya kan. Bisa kita lihat polanya ya di sini ya. X tambah 2 ini selalu seperti ini dia, selalu menjadi S kuadrat ya ditambah yang ini dari sini 2 menjadi 4, 3 menjadi 6, ya kan, 4 menjadi 8, berarti dikali 2 ini langsung terus. 4 dikali 2 8, 3 kali 2 6, 4 kali 2 ya 2 kali 2 4, ya kan, itu terus dia, ya kan. Ini dikali 2, baru yang ini berapa? 9 berarti 3 dipangkat 2. Ini 16, 4 dipangkat 2, 16. Terus seperti itu dia. 2 dipangkat 2, 4. Ya kan? Berarti seperti itu ya, ada polanya berarti. Ya kan? Ada polanya. Kemudian bagaimana jika ada persamaan X kuadrat, carilah persamaan carilah akar-akar persamaan dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 9 misalkan. S di kuadrat ditambah 8X ditambah 9, ya kan. Kalau tadi kuadrat sempurna, S kuadrat ditambah 8X harusnya di sini sama dengan 16, ya kan, agar dia merupakan kuadrat sempurna. Tapi soalnya adalah cari akar-akar persamaan dari S kuadrat ditambah 8X ditambah 9. Ya kan, bisa saja persamaan kuadrat berbentuk seperti ini. Dia tidak berbentuk seperti ini, persamaan kuadrat sempurna, ya kan. Jadi inilah caranya yang dimaksud dengan melengkapi kuadrat sempurna. Berarti ada dari persamaan ini yang belum lengkap untuk memenuhi yang dinamakan dengan kuadrat sempurna. Ya kan, caranya seperti apa? Yaitu kita lihat seperti ini dia. X ditambah B kuadrat sama dengan Q. Ya, contohnya ini dia dibuat. S kuadrat tambah 4S kurang 1. Ya kan? S kuadrat ditambah 4X kurang 1, di sini aturan berapa? Kalau dia kuadrat sempurna, caranya yaitu antum tinggal bagi 2 ini. Ya, bagi 2 kemudian dikuadratkan. Sama seperti yang tadi. Antum lihat ya. Antum lihat ini. S kuadrat ditambah 4X, jika ini belum diketahui, dari mana cara kita mencari ini? Yaitu dengan ini membagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, kemudian 2 kuadratkan. 2 dikuadratkan sama dengan 4. Seperti itu ya. Kalau ini belum diketahui, 9, ya kan? Itu yang ini kita bagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dipangkat 2 sama dengan 9. Itu dia ya. Contohnya sama seperti ini juga. 8 ya kan, di sini harusnya seperti apa biar kuadrat sempurna dia? Berarti di sini kita bagi 2. 1 4. Ya kan? 4 dipangkat 2 sama dengan 16. Gitu dia ya caranya. Berarti kalau ini contohnya ini kan S kuadrat tambah 4X kurang 1 sama dengan 0. Ini belum kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna harusnya ini sama dengan berapa? Ini bagi 2 pangkat 2 sama dengan 4, harusnya ini dia kuadrat sempurna, ya kan. Bagaimana caranya? Berarti ini kita lengkapi menjadi kuadrat sempurna dia. Berarti yang ini kita tambah 4, kalau yang di kiri ditambah 4,
berarti di kanan pun harus ditambah 4 juga, ya kan? Gitu dia, berarti bisa kita rubah menjadi S tambah 2 kuadrat. Ini kan udah kuadrat sempurna tadi, kita ubah menjadi kuadrat sempurna yang ini. S tambah 2 kuadrat sama dengan 1 tambah 4, 5. Berarti S tambah 2 sama dengan plus minus akar dari 5. Maka S1 sama dengan akar 5 kurang 2. S2 sama dengan negatif akar 5 kurang 2. Ya, seperti itu. Baik, ternyata waktu kita sudah habis. Ini gambaran umum dulu tentang kuadrat sempurna. Ini contoh, ada contoh 1 kita jelaskan. Minggu depan insya Allah kita akan jelaskan beberapa contoh yang lain biar lebih paham, ya, insya Allah taala. Demikian, terima kasih atas perhatian antum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.